Setelah kejatuhan startup-startup besar yang dapat dana super besar, kini muncul sentimen anti-startup. Sebuah istilah yang mewakili bentuk usaha yang dijalankan 100% berbeda dari startup. Mereka adalah usaha yang fokus pada profitabilitas dan pertumbuhan organik. Mereka tidak tergiur dengan ekspansi besar-besaran, tapi memilih untuk menjaga stabilitas keuangan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nyatanya, mereka bukan hanya bisa survive di tengah gejolak ekonomi dunia, mereka malah bisa jauh mengalahkan startup besar dari sisi keuntungan dan keberlanjutan. Hati para investor kini mulai beralih ke perusahaan-perusahaan ini. Apa sih yang membedakan pola usaha startup dengan anti-startup? Apa yang membuat mereka lebih baik? Yuk kita cari tahu. Anda pasti masih ingat, satu dekade yang lalu dunia bisnis kita ramai dengan kemunculan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Banyak anak-anak muda yang terinspirasi kisah sukses Silicon Valley untuk membangun perusahaan-perusahaan rintisan. Mereka percaya bahwa dengan ide yang disruptif dan kerja keras, mereka bisa mewujudkan mimpi membangun perusahaan seperti Amazon, Meta, atau Google. Mereka berhasrat bisa menjadi unicorn atau startup yang valuasinya miliaran dolar. Semangat itu terpacu setelah pada tahun 2006 muncul Y Combinator. Itu adalah program akselerator yang bisa membantu startup mendapatkan modal awal dan bimbingan. Dari situlah lahir pemain-pemain besar di tingkat global seperti Airbnb dan Dropbox. Mengikuti tren global, ekosistem startup di Indonesia juga mulai berkembang. Inkubator dan akselerator lokal muncul menawarkan pelatihan dan juga akses ke investor. Banyak pengusaha muda aktif mengikuti acara-acara seperti Startup Weekend dan juga Hackathon untuk saling bertukar pikiran dan membangun kolaborasi. Para investor pun mulai melirik dan tertarik. Begitupun pemerintah. Pada tahun 2015, pemerintah mentargetkan lahirnya 1.000 startup dalam 5 tahun. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program Startup Indonesia, memberikan insentif pajak dan melonggarkan regulasi inovasi teknologi. Startup menjadi bagian integral dari ekonomi digital negara. Sejak itulah ekosistem startup Indonesia tumbuh subur. Banyak startup mulai berkembang pesat, bahkan ada yang menjadi unicorn lokal. Di tahun 2015, sedikitnya 62 startup Indonesia telah memperoleh pendanaan investor lokal maupun internasional. Meningkatnya minat investor mendorong startup tumbuh kian subur. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan rintisan di Indonesia mencapai 2.252 perusahaan. Sangat banyak kalau dibanding jumlah startup di negara-negara tetangga. Bayangin aja ya, di Singapura jumlahnya tuh cuma 1.013. Filipina 283, Malaysia hanya 279. Bahkan di Thailand hanya 135 dan Vietnam 179. Startup dituntut untuk tumbuh cepat dengan cara memperluas pasar dan menambah berbagai fitur. Kita sering dengar istilah bakar uang. Ya, mereka menggelontorkan dana besar-besaran untuk melancarkan pemasaran yang agresif demi menarik lebih banyak pelanggan. Memang para investor ingin melihat angka-angka pertumbuhan yang fantastis dengan jumlah pengguna yang eksponensial tumbuhnya. Harapannya pertumbuhan itu akan mendongkrak nilai valuasi pasar yang akan menguntungkan investor awal. Akhirnya, pengelola startup juga harus dituntut bergerak dengan kecepatan penuh. Strategi ini memang efektif untuk mendorong pertumbuhan, khususnya yang kaitannya dengan pertumbuhan jumlah pengguna. Tapi risikonya juga besar. Sebab ketika pertumbuhan pengguna tidak seimbang dengan pendapatan, maka biaya operasional jadi tidak terpenuhi, arus kas jadi negatif. Ini jadi ironi karena kecepatan pertumbuhan justru bisa mengancam keberlanjutan usaha. WeWork misalnya, dia tumbuh besar jadi raksasa startup dengan sangat cepat mengandalkan dana besar. Namun, karena strategi bisnisnya murni bertumpu pada mendorong pertumbuhan, WeWork ya nggak pernah untung. Buntutnya, valuasi mereka anjlok dari 47 miliar US dollar menjadi kurang dari 10 miliar US dollar. Ini jadi pelajaran bahwa hype di dunia startup kadang bisa menutupi kenyataan pahit yang ada di balik layar. Di saat yang sama, muncul fenomena zombie startup. Mereka adalah startup yang masih terus berjalan hingga kini, tapi hidup hanya karena suntikan dana investor. Walaupun model bisnisnya nggak jelas dan bisa jadi tidak berkelanjutan. Apalagi nih, kemudian ada pandemi COVID-19. Banyak startup seperti Airbnb dan Uber performanya merosot tajam. Mereka kehilangan pasar akibat lockdown dan pembatasan perjalanan. Valuasinya turun drastis dan itu membuat mereka terpaksa mengurangi karyawan. Ketika dunia startup mulai bergejolak dan pasar berfluktuasi, ternyata ada bisnis-bisnis skala kecil yang mampu bertahan.
Padahal mereka tidak didukung pendanaan investor. Langkah mereka memang beda. Mereka melakukan bootstrapping dan tetap fokus pada profitabilitas serta pertumbuhan organik. Mereka nggak ikut-ikutan berekspansi besar-besaran, melainkan cukup menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggannya. Mereka percaya bahwa yang penting dalam bisnis adalah soal berkelanjutan. Model bisnis mereka ini kerap disebut dengan istilah anti-startup. Belakangan, keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha. Para pengusaha telah diingatkan bahwa ada banyak cara untuk meraih sukses dalam bisnis, bukan selalu melalui pertumbuhan yang cepat dan valuasi yang tinggi. Setelah mengalami pertumbuhan pesat, berangsur-angsur startup Indonesia pun juga mulai melemah. Ekosistem startup guncang karena modal yang tadinya berlimpah, belakangan jadi susah diperoleh. Para investor mulai selektif. Mereka hanya mau bekerja sama dengan startup yang sudah menunjukkan profitabilitas atau potensi pasar yang sangat besar. Realita itu bisa dilihat dari laporan Ekonomi C Southeast Asia 2023 dari Google, Bain & Company, dan juga Temasek. Keduanya menyebutkan bahwa pendanaan swasta untuk startup di Asia Tenggara menurun tajam. Setelah memuncak pada tahun 2021 dengan 2.697 kesepakatan, pada semester pertama tahun 2023 hanya terjadi 564 kesepakatan. Ekonom Nailul Huda menjelaskan bahwa porsi investor asing dalam investasi digital secara nasional mencapai 80%. Hal ini membuat suku bunga The Fed berpengaruh signifikan terhadap investasi di sektor digital nasional. Dampaknya, perusahaan digital di Indonesia kekurangan dana dan akhirnya harus melakukan efisiensi karyawan atau PHK. Perusahaan-perusahaan startup kini mulai kesulitan. Mereka harus mencari cara baru dengan mengubah strategi bisnis agar lebih rasional. Beberapa startup e-commerce di Indonesia sudah mulai mengurangi biaya pemasaran dan lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan pelanggan. Dalam hal ini Gojek misalnya, yang sudah fokus pada perkembangan bisnis jangka panjang dan tidak lagi membakar uang. Keruntuhan startup-startup besar mengubah pandangan kalangan pengusaha. Mereka mulai mempertanyakan strategi mengejar pertumbuhan tanpa dasar keuangan yang kuat. Begitu juga para investor. Kini mereka lebih memilih startup yang mampu menunjukkan kestabilan dan profitabilitas, bukan semata-mata hanya pertumbuhan yang eksponensial. Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia, Amvesindo, memprediksi tren investasi pada 2024 akan lebih fokus pada startup yang sudah mendekati profitabilitas, bukan lagi kepada startup yang hanya mengandalkan inovasi dan strategi bakar uang. Ini dibenarkan oleh bendahara Amvesindo Edward Ismawan yang menyatakan bahwa para investor kini cenderung lebih tertarik pada startup yang sudah matang dan memiliki jalur yang jelas menuju keuntungan. Di sisi lain, perusahaan kecil yang selalu fokus pada kestabilan finansial mulai dilirik. Mereka dianggap mampu menghadapi berbagai tantangan tanpa harus bergantung pada modal besar. Dari situlah muncul tren anti-startup, yaitu perusahaan-perusahaan yang memilih jalan lebih sederhana dan fokus pada keuntungan. Sebagian dari mereka berhasil menjaga arus kas tetap positif. Mereka tidak bergantung pada pendanaan eksternal dan fokus pada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka. Mereka tetap eksis dan bahkan berkembang meski kondisi pasar sedang sulit. Itu jadi bukti bahwa fokus pada profitabilitas bisa jadi strategi yang lebih aman dan sekaligus berkelanjutan. Dalam hal ini, Craigslist bisa jadi contoh. Awalnya mereka hanya daftar email sederhana, tapi sekarang mereka berkembang menjadi salah satu situs paling populer dengan pendapatan miliaran dolar per tahunnya. Mereka tidak berusaha mengubah dunia, melainkan hanya fokus pada usaha menyediakan layanan yang sederhana dan berguna. Lalu ada juga Midjourney yang fokus pada pembuatan gambar AI. Midjourney juga tumbuh besar tanpa bantuan investor luar. Mereka hanya bekerja dengan tim yang kecil dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang tidak menerapkan strategi bakar uang, tapi mampu bertahan, bahkan di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini. E-Fishery misalnya, yang fokus pada pemberdayaan petani aquaculture. Mereka lebih menekankan efisiensi dan pengelolaan sumber daya. Juga ada Binar Academy. Sebagai platform edukasi teknologi, Binar cenderung fokus pada kualitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Bagi mereka, praktik bakar uang tidak relevan. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu tahu bahwa ada dua cara dalam membangun sebuah startup. Pertama, cara venture capitalist. Dan yang kedua, cara pengusaha. Bagi mereka yang memilih cara venture capitalist, tujuan utamanya adalah memperoleh capital gain dalam waktu cepat. Mereka ingin meraih keuntungan besar dari kenaikan valuasi. Untuk itu, mereka harus secepat mungkin menumbuhkan usaha dengan menerapkan strategi exponential growth. Sedangkan bagi yang memilih cara pengusaha, mereka tidak mengejar pertumbuhan cepat.
melainkan hanya fokus pada profitabilitas dan keberlanjutan. Mereka memilih jalan yang stabil sambil menciptakan nilai nyata bagi pelanggannya. Pertanyaannya, kenapa banyak startup jenis venture capitalist yang gagal? Itu nggak lain karena mereka terlalu fokus pada pertumbuhan eksponensial tadi. Venture capitalist seringkali menuntut hasil yang cepat. Dan akibatnya banyak founder yang melewatkan fase penting dalam satu pertumbuhan usaha, yaitu product market fit. Artinya produk yang mereka buat nggak klop dengan realita pasar. Mereka lebih sibuk mengakuisisi pengguna baru demi mendorong pertumbuhan daripada memperbaiki produk dan layanannya. Hasilnya pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran. Dan ketika sang investor mulai ragu, nah disitulah pendanaan bisa terhenti. Padahal tanpa dana tambahan, banyak startup akan gulung tikar. Sebaliknya, pendekatan anti-startup yang dimainkan para pengusaha lebih fokus ke profitabilitas dan efisiensi. Mereka tidak terburu-buru dan lebih berhati-hati agar arus kas tetap positif. Pendapatan yang diperoleh kemudian mereka gunakan untuk menumbuhkan perusahaan secara organik. Itulah yang membuat mereka lebih stabil. Bootstrapping seperti itu memungkinkan mereka tumbuh tanpa tekanan dari investor. Mereka juga tidak terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting dan fokus pada usaha memberikan nilai nyata bagi pelanggan. Dengan cara itulah mereka lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Mereka telah membuktikan bahwa dalam bisnis, fokus pada profitabilitas dan efisiensi bisa bukan hanya lebih aman, tapi juga menjamin keberlanjutan dibandingkan sekedar cepet-cepetan tumbuh besar. Kita disadarkan bahwa membangun startup adalah perjalanan penuh tantangan. Setiap langkahnya membutuhkan perencanaan yang matang. Mendapatkan pendanaan dari investor bukanlah satu-satunya jalan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meraih kesuksesan. Sejarah membuktikan, perusahaan yang sejak awal dikelola secara bijak dengan fokus pada upaya-upaya menciptakan nilai bagi pelanggan akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Saat kita merancang bisnis yang berpusat pada kebutuhan pelanggan, maka saat itulah kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Memulai bisnis tanpa investor memang lebih lambat. Tapi kita memiliki kebebasan yang lebih. Kita bisa lebih cermat mengelola keuangan, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Setiap langkah yang kita ambil akan terasa lebih bermakna, karena kita membangun sesuatu yang bertahan lama dan bukan sekedar mengejar angka-angka. Banyak yang telah membuktikan bahwa pertumbuhan yang mengakar pada kestabilan akan lebih kuat dalam menghadapi guncangan di kemudian hari. Memang, pada akhirnya setiap pengusaha punya jalannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, ketika kita punya fondasi yang kuat, maka kita akan mampu menyambut cakrawala yang lebih jauh. Mungkin sekarang saatnya kita menantang diri kita sendiri untuk bertumpu pada kekuatan diri kita masing-masing. Lalu, ciptakanlah sesuatu yang benar-benar berarti dengan ritme yang Anda tentukan sendiri.